Untuk membuat kompos dari jerami murni, maka kita sediakan bilah pagar bambu seperti yang sebelumnya. Kemudian kita juga menyediakan cerobong, namun cerobong kali ini nantinya akan kita pasang secara mendatar. Kita juga harus menyediakan jerami. Berikutnya kita juga memerlukan pengurai. Kebetulan pengurai yang kita gunakan Trichoderma Gleocladium EM4. Kemudian juga kita memerlukan molase dan peralatan-peralatan seperti gelas ukur, ember, dan lain sebagainya. Semuanya kita campur secara merata dengan dosis seperti yang pernah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian sambil menunggu, kita merangkai pagar yang akan kita gunakan sebagai wadah agar terfokus di suatu tempat. Tempat ini bisa kita pilih di pematang yang lebar agar tidak mengganggu luasan lahan. Tetapi jika tidak mempunyai pematang yang lebar, maka kita bisa menggunakan lahan, dan lahan yang kita perlukan adalah sekitar 2 meter persegi untuk 1000 meter persegi. Kemudian jerami kita masukkan di pagar dan kemudian kita padatkan. Ketika sudah dipadatkan, ketinggian jerami 40 cm atau setengah meter, itu bisa kita pasangkan cerobong yang nanti fungsinya adalah mengurangi panas dan mempermudah pergantian oksigen atau penyediaan oksigen ketika proses sedang terjadi, karena kita mengharapkan prosesnya adalah sekali lagi aerob. Selanjutnya jerami kita tumpuk lagi sampai kita injak-injak dan ketinggiannya kembali mencapai 40 cm sampai 50 cm, maka kita pasang kembali cerobong. Di bagian atas kita tetap menyiramkan pengurai yang sudah kita siapkan sampai benar-benar lembab. Kebutuhan air ini sekali lagi adalah tergantung dari kering atau basahnya jerami. Apabila jerami kering, maka kebutuhan air lebih banyak daripada kebutuhan jerami basah. Kemudian pagar kita lepas atau cetakan kita lepas, maka akan terbentuklah jerami dalam bentuk yang sesuai cetakan. Setelah itu kita lakukan pembungkusan dengan plastik ya. Plastik yang digunakan sebaiknya menggunakan plastik bekas. Kami tidak menyarankan menggunakan terpal, karena terpal itu ketika kualitasnya bukan kualitas kolam, maka dia 1 bulan saja sudah kelihatan hancur. Namun ketika menggunakan plastik UV ya, walaupun itu transparan, atau menggunakan plastik bekas banner yang bisa kita beli di barang-barang bekas, maka itu akan menekan kebutuhan input untuk membuat kompos ini. Ketika kita membuat dengan sistem seperti ini, maka 1 bulan sampai 1,5 bulan dari proses pembuatan kompos sudah bisa diaplikasikan ke lahan.